Vinales harap Yamaha lakukan perbaikan. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, mengeluh performa motornya di MotoGP Catalunya 2020 akhir pekan kemarin. Vinales pun berharap ada perbaikan yang bisa segera dilakukan timnya untuk balapan selanjutnya. Vinales mengaku sangat kecewa lantaran M1 miliknya tak bisa dibawa ke titik maksimal, terutama di awal-awal balapan. Akibatnya, rider asal Spanyol itu pun harus puas menyelesaikan balapan di urutan ke-9. Kami kekurangan tenaga, terlalu lamban, tak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi performa motor sama sekali tidak keluar di awal balapan. Tak satu pun berjalan sesuai rencana. Saat start, saya lihat Jack, Johan, dan Danilo menyalip saya seolah mereka mempunyai kecepatan luar biasa. Saya langsung sadar balapan bakal menjadi sulit. Saya berada di belakang Alex dan Carl selama 16 lap dan mustahil menyalip mereka. Saya hanya bisa menunggu kapan ban mereka bermasalah dan menyerang mereka saat mengerem di jalur luar tikungan. Jika saya melakukan manuver yang gila dan saya ambil resiko untuk terjatuh, tak ada yang bisa kami bicarakan saat di belakang rider lain dengan Yamaha Anda tak bisa menyalip. Akhir pekan ini saya kesulitan dengan grip, melakukan banyak perubahan pada motor, tetapi tetap hilang arah. Kami tak bekerja dengan baik, kata Maverick Vinales. Komentar Max Biaggi, Lorenzo jalani balapan lagi di MotoGP. Mantan pembalap MotoGP, Max Biaggi, membicarakan soal hasrat Jorge Lorenzo untuk menjalani balapan lagi. Meski tak ditunjukkan secara gamblang, ia yakin keinginan tetap dimiliki Lorenzo untuk menjalani karir seperti biasanya di MotoGP. Lorenzo kini diketahui sudah tak lagi menjalani balapan di MotoGP. Ia resmi pensiun dari ajang balap tersebut pada tahun 2019 lalu. Keputusan itu diambil setelah rentetan hasil buruknya bersama tim Repsol Honda. Usai pensiun, Lorenzo meminta tawaran untuk menjadi test rider atau pembalap penguji di Yamaha. Sejatinya, ia menerima wildcard dari Yamaha untuk tampil di sejumlah seri musim ini. Tetapi, hal itu urung dilakukan mengingat kalender balap MotoGP terkena dampak merebaknya pandemi virus corona. Nama Lorenzo sendiri sempat dikaitkan dengan sejumlah tim untuk MotoGP 2021. Ia dinilai mempunyai kans untuk comeback pada musim depan. Melihat kondisi ini, Biaggi sendiri tak mengetahui pasti langkah apa yang akan diambil Lorenzo dalam karir balapnya. Tetapi, ia menawarkan diri kepada Lorenzo untuk menjadi wadah bertukar pikiran jika nantinya mendapatkan tawaran untuk kembali. Jorge Lorenzo, kami berbicara setiap pekan selama berbulan-bulan. Dalam periode di mana sepertinya dia dapat kembali ke balapan dan setiap kali pertanyaannya adalah apakah dia memiliki keinginan untuk kembali ke kehidupan ini dengan semua pro dan kontra. Saya yakin dia ada di dalam fase hidupnya di mana dia perlu merasakan api di dalam dan merasa bahwa pabrikan menginginkannya. Saya mengatakan kepadanya untuk menelpon saya ketika dia akan menandatangani kontrak, tetapi itu tidak membantu, kata Max Biaggi. Alex kesulitan di MotoGP 2020. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengomentari penampilan sang adik Alex Marquez yang terlihat minor di MotoGP 2020. Menurutnya, kondisi ini harus terjadi karena kejuaraan MotoGP 2020 yang memang berjalan sangat sulit. Alex yang menjalani debut di kelas MotoGP pada musim ini memang terus merana. Ia terus tercecer dari posisi 5 besar sejauh ini. Hasil terbaiknya adalah finish di urutan ke-7 yang terjadi di seri Emilia Romagna. Sementara itu, pada balapan akhir pekan lalu yang bertajuk MotoGP Catalunya 2020, Alex diketahui hanya bisa finish di urutan ke-13. Ia menyentuh garis finish dengan catatan waktu yang terpaut 17,327 detik dari Fabio Quartararo yang keluar sebagai pemenang. Hasil ini membuat nama Alex Marquez kian terperosok di klasemen pembalap MotoGP 2020. Ia kini tengah menempati urutan ke-16 dengan koleksi poin hanya 27 poin. Melihat kondisi ini, Marquez pun memberi komentar. Menurutnya, kejuaraan MotoGP 2020 memang sulit untuk seorang pembalap pemula. Beberapa faktor melatar belakangi penilaian Marquez soal ini.
Faktor pertama, lantaran jarak balapan yang harus digelar begitu dekat antara satu dengan lainnya. Kondisi ini membuat pembalap tak banyak memiliki waktu untuk bersiap. Selain itu, kurangnya pengujian juga dinilai telah memberi pengaruh dalam adaptasi sejumlah rookie atau pembalap pemula. Ini sulit bagi rookie, tapi juga bagi semua orang. Waktunya sangat dekat, 17 atau 18 pembalap berada dalam 1 detik. Itu luar biasa untuk kejuaraan dunia MotoGP. Itu bagus untuk pembalap karena itu berarti pada akhirnya mereka membuat perbedaan. Paling tidak, karena begitu banyak balapan berlangsung dalam waktu yang singkat. Ini sangat rumit karena semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat untuk seorang pemula. Selain itu, hampir tidak ada test drive. Biasanya, kami memiliki 4 atau 5 hari pengujian yang sangat membantu, kata Marc Marquez. Bagnaia resmi ke tim pabrikan, Zarco dan Jorge Martin ke tim Pramac Ducati. Pihak Ducati mengumumkan secara resmi kehadiran Francesco Bagnaia di tim pabrikannya untuk MotoGP 2021. Dengan begitu, duet Bagnaia dengan Jack Miller akan terlihat lagi pada musim depan, tetapi tidak di tim satelit melainkan pabrikan Ducati. Pilihan Ducati untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Dovizioso jatuh kepada Bagnaia karena sang pembalap telah tampil apik di MotoGP 2020. Dalam beberapa seri, pembalap yang akrab disapa Pecco itu terlihat mampu bersaing memperebutkan podium hingga kemenangan. Sejauh ini, juara Moto2 2018 itu sendiri sudah 1 kali naik podium di MotoGP 2020. Hal itu terjadi di gelaran MotoGP San Marino 2020. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia itu, Bagnaia finish di urutan kedua. Setelah pertunjukan mengesankan, pada 2020, pembalap berusia 23 tahun itu dinilai pantas mendapat penghargaan untuk naik ke tim pabrikan Ducati. Dengan begitu, Ducati pun akan memiliki pembalap muda di tim pabrikannya musim depan. Berselang beberapa waktu kemudian, Ducati kembali mengumumkan susunan pembalapnya untuk MotoGP 2021. Setelah merampungkan susunan pembalap untuk tim pabrikan, kini mereka mengumumkan 2 nama untuk tim satelitnya, yakni Pramac Ducati. Kedua nama itu ialah Jorge Martin dan Johan Zarco. Pramac Ducati menghadirkan wajah baru di timnya untuk musim depan lantaran 2 pembalapnya dipromosikan ke tim pabrikan pada musim depan. Bagnaia dan Jack Miller bakal membela tim pabrikan Ducati di MotoGP 2021. Membela Reale Avintia Ducati, Zarco bahkan berhasil naik podium di MotoGP Republik Ceko 2020. Ia finish di urutan ketiga dalam balapan yang digelar di sirkuit Brno, Republik Ceko. Aksi yang tak kalah mengesankan ditunjukkan oleh Jorge Martin pada musim ini. Mentas di kelas Moto2, Martin telah mengoleksi 1 kemenangan dan 2 podium sejauh ini. Alhasil, ia pun tengah menempati posisi kelima di klasemen sementara pembalap Moto2 2020. Rossi dan Brivio kembali dekat, diskusikan tim satelit Suzuki bersama VR46 Racing Team. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, kembali dekat dengan David Brivio. Apakah tim satelit Suzuki bersama VR46 Racing Team? David Brivio, orang yang membawa Valentino Rossi ke Yamaha pada 2004. Bersama Rossi, Brivio mengantarkan masa keemasan dalam sejarah MotoGP. Dan sekarang, Brivio menjadi kepala tim Suzuki X-Star MotoGP. David Brivio dapat segera membangun kembali kolaborasinya yang bersejarah dengan The Doctor. Kali ini dengan Valentino Rossi yang bukan lagi pada perannya sebagai pembalap, melainkan sebagai manajer tim. Rossi sudah menandatangani kontrak dengan Petronas Yamaha SRT pada 2021. Tapi Vale sudah mulai memikirkan masa depannya. Dan dalam 1 tahun setelah kontrak dengan Petronas SRT berakhir, kemungkinan Rossi akan gantung helm. Setelah pensiun, Valentino Rossi bisa mencurahkan waktu penuh untuk timnya VR46. Tujuannya adalah untuk membawa pembalap setelah Moto3 dan Moto2 juga ke MotoGP sebagai tim satelit dari pabrikan hebat. Mungkin bisa saja menjadi tim satelit Suzuki. Brivio mengatakan dia berhati-hati tentang skenario ini. Sebelum memikirkan solusi apapun, Anda perlu membuat proyek tim satelit dan disetujui oleh Jepang, kata David Brivio.
Bahkan, jika hari ini lebih tepat untuk berbicara tentang mitra tim karena dengan perusahaan induk sangat berbeda dengan masa lalu. Kemudian, setelah itu selesai, kami akan melihat-lihat dan bernegosiasi dengan tim yang ada, dengan siapa yang akan ada di pasar. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi di Moto3 dan Moto2, mereka melakukan pekerjaan yang bagus, dengan banyak kemenangan. 2 kejuaraan dunia sudah dimenangkan dan 1 lagi mungkin tahun ini. Saya percaya bahwa di VR46 mereka telah memperoleh pengalaman yang sangat berguna dan bahwa mereka memiliki pengalaman dan struktur untuk melakukannya, kata David Brivio. Lagi pula, orang nomor 1 di Suzuki saat ini tidak pernah melupakan pelajaran yang didapat selama hubungannya yang lama dengan Valentino Rossi. Saya belajar banyak dari Vale. Dia membuat saya mengerti apa artinya mengincar sesuatu yang penting, yang sangat berbeda dengan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ini yang saya coba bagikan dengan mereka yang bekerja dengan saya, tutup David Brivio. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.